Especially this. 5% of the world, maybe more. Everybody, hold on! Pada awal film Greenland 2, kita diperlihatkan keadaan di dalam bunker yang nampaknya mulai kehabisan persediaan pangan setelah 5 tahun berlalu. Karena mereka sudah tak mungkin bertahan lebih lama lagi di dalam sana, seorang pria bernama John mencoba keluar dari bunker itu, mengecek kualitas udara dan kondisi di luar bunker. John berjalan menjauh dari bunker menuju tepi pantai dan melihat beberapa skoci di sana. Ia juga melihat sebuah kapal besar yang setengah hancur dan mencoba memasukinya, berharap ada sesuatu yang bisa digunakan untuk melanjutkan hidup. Tapi baru aja John melepas helmnya, terdengar temannya di dalam bunker mengatakan bahwa keadaan tidak aman. Ada badai yang mengarah pada posisi John dan John harus segera kembali ke bunker. John, can you hear me? That storm just took a turn right for you. Get back here. On my way. John, where are you? Open the east tunnel! Open the door! Too close! We have to close the blast door, John! Beruntungnya John berhasil kembali ke bunker dengan tepat waktu. Setelahnya kita diperlihatkan keadaan di dalam, di mana para ahli sedang mendiskusikan bagaimana mereka semua akan selamat. Diperkirakan dalam 1 tahun ke depan, mereka harus sudah menemukan dataran aman, udara yang tak terkontaminasi untuk mereka berpindah dan mulai menanam makanan. Untuk mengetahui apakah ada tempat aman yang bisa dicapai, nampak ada seorang wanita yang merupakan seorang dokter memberikan sebuah informasi lokasi yang memungkinkan tidak terkena radiasi, yaitu sebuah kawah luas dan cukup dalam, juga dilindungi dinding-dinding yang melingkar hingga memungkinkan mencegah radioaktif terbentuk. And I've run my own calculations. Shape of the crater walls prevent the radioactive storms from forming, or what's making it such a safe zone. It's in southern France. Let's stick to reality. Di tengah kebingungan, mereka memutuskan untuk mengulur waktu sambil mencari opsi terbaik. 2 hari mereka lewati, sekumpulan manusia di dalam bunker itu mencoba menjalani rutinitas seperti biasanya, hingga tiba waktunya gempa tak terprediksi datang. Lempengan bumi patah dan lokasinya tepat di tengah bunker itu, hingga mengharuskan semua orang di dalam harus segera keluar menyelamatkan diri mereka. Mereka lari terbirit-birit menuju tepi pantai karena mereka tahu pas John ngecek kemarin ada sebuah skoci tabung bekas perang milik negara yang mungkin bisa menjadi tempat berlindung sementara. Tapi karena banyaknya orang dan jumlah skoci nggak imbang, mereka pun berebut nggak karuan dan nampak John berhasil masuk ke dalam bersama anak istrinya dan beberapa orang lain. Tapi baru aja masuk ke dalam kapal, tiba-tiba lempengan bumi yang patah tadi ternyata menimbulkan tsunami. John! Everybody, hold on! It's gone. Mereka yang di darat pun tersapu bersih dan kita nggak dikasih unjuk gimana kabarnya. Selanjutnya film berfokus pada John dan orang-orang yang berada di kapal itu. Di dalam kapal mereka berdiskusi untuk bagaimana caranya menuju selatan dan mencari daratan karena mereka tak punya cukup persediaan makanan. Tapi baru aja menentukan arah kapal, ternyata bahan bakar habis dan kini mereka hanya mengikuti kemana angin akan mendorong kapal mereka. We're out of gas. We're at the mercy of the current now. Direction of the current. It's now flowing south. Dua hari berlalu, saat mereka semua tertidur, tiba-tiba kapal mereka menabrak sesuatu. Dan saat mereka melihat keluar, ternyata mereka berada di atas gedung-gedung yang sudah terendam air. Atau dengan kata lain, mereka di atas kota yang setengahnya sudah tenggelam. What did we hit? Oh my god. Let's get these oars and push us off. Ready? Yeah. Akhirnya
Akhirnya mereka pun mendayung menuju daratan yang bisa digapai, dan setelah sampai, mereka cukup heran karena ternyata di sana banyak orang-orang yang selamat selain mereka. Saat mereka menuju ke keramaian itu, ternyata mereka semua sedang mengemis masuk ke dalam tempat di mana tempat itu merupakan bangunan evakuasi yang disiapkan pemerintah untuk berlindung dari bencana. Tapi karena tempat itu dijaga oleh tentara dan yang boleh masuk cuman mereka yang punya lencana pemerintahan, maka Josh dan lainnya pun nggak boleh masuk karena lencana mereka ketinggalan di dalam bunker. Bahkan ketika teman John walaupun dia orang pemerintahan tapi ngeyel untuk memaksa masuk, orang itu pun didor oleh penjaga. Mengetahui takkan bisa masuk tanpa lencana, Josh mengajak anak istrinya dan juga dokter Amina untuk mencari opsi lain. Melihat ada seseorang yang menaiki mobil, Josh memohon untuk menumpang hingga akhirnya mereka bisa pergi dari kekacauan yang sedang terjadi itu. Sambil berjalan, Josh menawarkan pada supir bahwa ada tempat yang mungkin bisa menyelamatkan mereka sementara, yaitu rumah mertuanya yang bernama Mackenzie. Melihat dari keadaan kota itu yang belum sepenuhnya hancur, Josh yakin rumah mertuanya itu masih selamat dan masih ada bahan untuk kehidupan. Akhirnya mereka pun menuju rumah mertuanya Josh itu. Thank you. Babe, when was the last time you spoke to Mackenzie? Singkatnya, karena lelah dalam perjalanan, mereka berhenti sejenak di hutan-hutan pinus untuk buang air. Dan saat mereka akan kembali melanjutkan perjalanan, tiba-tiba hujan meteor pun terjadi. What is that? Another storm? Di sana nampak supir yang bernama Obi itu tak bisa selamat dari hujan meteor itu. Akhirnya saat situasi sedikit mereda, John dan lainnya mengambil barang-barang di mobil yang masih bisa digunakan. Setelah itu karena nggak ada pilihan lain, mereka memutuskan untuk berjalan kaki hingga 1 hari kemudian mereka tiba di London, tempat Mackenzie atau mertuanya si Josh itu. I hope she's still here. Nampak feeling Josh yang tepat karena keadaan di sana masih tergolong baik-baik saja. Mengetahui bahwa John, anak dan cucunya masih selamat, Mackenzie pun menyambutnya dengan hangat penuh kebahagiaan. Nampak Mackenzie yang ternyata nggak sendirian di sana, melainkan banyak juga yang sedang bersama bertahan dari bencana. Di sana mereka berbincang-bincang, mengobrol-ngobrol, dan John ngajak Mackenzie untuk ikut melakukan perjalanan menuju kawah yang diyakini John aman dari bencana dan kontaminasi. Tapi karena hal itu juga bukan hal yang pasti, Mackenzie pun menolaknya dan lebih memilih tinggal di London, menghabiskan hidupnya di sana bersama sanak saudara yang tersisa. Mendengar itu, John pun tak bisa memaksa dan memutuskan istirahat semalam di rumah Mackenzie. Malamnya saat istirahat, nampak John yang batuk-batuk lumayan parah. Mendengar itu, istrinya pun khawatir dan menghampiri John di kamar mandi. Ternyata John muntah darah, dan disinilah John baru mengakui bahwa sebenarnya pas di bunker, dokter sudah memvonis John tak akan bisa bertahan lebih lama akibat kontaminasi. Doctor said 6 to 8 weeks. 6 weeks? What? It's not fixable. We're gonna stay here. Be together as a family. I don't want to stay here. We have to get Nathan to the crater. Di situ istrinya meminta agar John istirahat saja dan tak usah pergi ke kawah yang belum pasti juga keamanannya. Tapi di sini John menegaskan ia tak akan membiarkan anak dan istrinya hidup di tempat yang tidak aman. Maka dari itu John nekat akan membawa anak istrinya ke kawah itu esok hari. Keesokan harinya mereka menggunakan mobil Mackenzie untuk melakukan perjalanan ke kawah selatan Prancis yang diperkirakan memakan waktu 2 jam dari sana. Namun tiba-tiba di tengah perjalanan, sebuah peluru menembus kaca dan mengenai dokter Amina hingga membuatnya meninggal dunia. Okay. Diduga orang yang menyerang itu adalah orang yang juga ingin selamat dari kelaparan dan menghalalkan segala cara untuk merampas persediaan makanan orang-orang. Beruntungnya John bisa mengatasi masalah tersebut dengan cepat. Setelahnya John langsung menguburkan dokter Amina dengan layak di tepi jalan, lalu kembali melanjutkan perjalanan. Tapi nggak cuman perampokan, nampak masalah baru ketika dalam perjalanan di mana seingat John itu adalah Selat Inggris. Ternyata sekarang udah rata tanah di mana dulunya itu merupakan laut perbatasan Inggris ke Prancis.
Is that the English Channel? Jesus. It's all gone. Karena sekarang udah jadi darat, John sedikit ragu apakah jalannya benar apa enggak. Tapi ia nekat aja terus jalan di laut kering itu hingga tak lama setelahnya, ia menemukan sebuah retakan bumi yang jaraknya tak terhitung jauhnya, yang ternyata telah menelan seluruh air laut. Ternyata di sana nampak juga banyak orang-orang yang sedang melakukan perjalanan menuju kawah itu. Setelahnya John langsung mengajak anak istrinya turun dan mengikuti langkah orang-orang sebelumnya yang sudah berhasil membuat tangga sebagai jembatan untuk menyeberang. Nampak anaknya si Nathan yang gak mau nyebrang karena takut, tapi John terus memaksa karena hanya itulah satu-satunya cara. Akhirnya mereka pun menyeberang menggunakan tangga itu secara bersamaan melewati beberapa angin yang kencang. You got this. Setelah satu tangga terlewati, ternyata mereka belum sampai dan harus melewati satu jembatan lagi yang lebih berbahaya. Di situ mereka cukup mendapati kendala yang menegangkan hingga beberapa orang tak bisa terselamatkan. Stay focused. That's it. Let's go, Nathan. Come on. Setelah berhasil melewati tangga, mereka bertiga kembali melanjutkan perjalanan dengan jalan kaki. Tapi di tengah perjalanan, tiba-tiba ada seseorang pria yang menodongkan senjata. Pria itu lalu menanyakan pada mereka kemana tujuan mereka. Di situ Allison, istrinya John, pun menjawab bahwa mereka sedang berusaha menuju kawah yang masih menyisakan kehidupan untuk mereka bertahan. Mendengar hal itu, pria itu langsung menjabat tangan John dan menawarkan tumpangan untuk menuju ke sana bersama. Singkatnya, dengan bantuan pria itu, mereka berhasil sampai ke selatan Prancis. Di sana John dan keluarga diajak mampir ke rumah pria itu, kemudian berkenalan dengan istrinya yang bernama Julia dan anaknya yang bernama Camilla. Diketahui Julia telah terkena paparan radiasi yang naasnya membuat lumpuh total sampai tak bisa berbicara sama sekali. Akhirnya sebelum ke kawah itu, John pun memutuskan untuk istirahat semalam di rumah pria itu. Keesokan harinya pria itu memberi petunjuk dan menyarankan John untuk melewati jalur khusus yang ada di peta. Pria itu mengatakan jalur itu sulit, akan banyak perampok yang menghalanginya, namun pria itu menjamin bahwa John akan bisa melewatinya karena banyak kerabat-kerabatnya yang akan menolong. Pria itu juga memberikan sebuah foto untuk diserahkan pada Komandan Junet agar komandan membantu John melewati area para perampok. I recommend you take this way. The pass is protected by my friend's battalion. You will ask for Commandeur Genet. He can get you through. Thank you. Tapi semua itu nggak gratis. Sebagai gantinya, pria itu meminta agar John berkenan membawa anaknya yang bernama Camilla itu menuju kawah kehidupan dan merawat anaknya dengan baik. Setelah dipertimbangkan, akhirnya John menyetujuinya dan mereka segera berangkat bersama Camilla. Nampak jelas Camilla yang cukup berberat hati untuk pergi karena harus meninggalkan sang ayah dan ibunya yang lumpuh. Tak lama saat mereka melakukan perjalanan, mereka pun istirahat di tepi jalan. Tapi tak lama dari itu ada beberapa kelompok bersenjata menghampirinya dan mengatakan warga sipil dilarang menuju ke kawah itu karena banyaknya pemberontak yang menghadang. Di situ Camilla langsung menjelaskan bahwa tujuannya ke sana adalah bertemu Komandan Junet. Setelah mendengar nama Komandan Junet, akhirnya kelompok bersenjata itu pun membawa John dan lainnya untuk bertemu komandan. Maybe you can help us. On cherche le commandant Genet. Contactez le commandant Genet. Saat John dan keluarga tiba di perkemahan, John berusaha menemui Komandan Junet untuk menunjukkan foto itu. Tapi naasnya malah Komandan Junet sudah tewas akibat pertempuran dengan kaum-kaum pemberontak. Meski begitu, John tetap berusaha meyakinkan dan membujuk salah satu petinggi di sana, hingga akhirnya John dan keluarga tetap mendapat bantuan untuk menuju kawah kehidupan tersebut. John dan keluarga pun disuruh naik bersama rombongan mobil van untuk menuju kawah itu. Perjalanan terakhir pun dimulai, tapi lagi dan lagi di tengah perjalanan terakhir yang nampaknya tenang itu, tiba-tiba sekelompok pemberontak menghadang dengan tembakan dan ingin merebut kendaraan tersebut. Beberapa penumpang pun ditodong dipaksa turun setelah para pasukan bersenjata tumbang. This is our pass now. Let's go.
Melihat hal itu, John tahu kalau ia nurut berarti mobil itu akan hilang dan keluarganya tak akan bisa sampai ke kawah. Nah di situ John pun nekat melawan si pemberontak dan akhirnya John berhasil menumbangkannya meskipun John mendapati luka tembak. Setelah itu dengan menahan luka tembaknya, John pun melakukan perjalanan ke kawah kehidupan itu. Setelah sampai sana, nampak beberapa mobil ternyata sudah berhasil sampai sana terlebih dahulu. Di situ John dan keluarganya pun segera turun dari mobil dan berjalan menuju kawah. Disinilah setelah beberapa langkah kaki dijalani, John dan keluarga tersenyum melihat kawah yang ternyata masih hijau dan sangat mungkin menyimpan sumber daya alam untuk kembali membangun kehidupan. Oh my god, it's real. You can't be okay. Tapi tak lama setelah kebahagiaan itu, film ditutup dengan memperlihatkan John yang sudah tak kuat menahan lukanya hingga ia harus tumbang di sana di hadapan keluarganya. John!